silakan Pak Nizam. Ya, saya izin share screen ya. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, kita semua bisa berjumpa meskipun dalam moda virtual. Baik, jadi ini workshop coverage kita pada hari ini. Nanti akan saya mulai sedikit dengan the history of spread of English at a glance ya. Lalu kita lihat tadi ada the emergence of ownership status of English, tadi sudah disampaikan oleh Bu Ibels. Lalu the emergence of EIL dan WE ya, Word English. Kemudian ILM tadi sudah disampaikan juga, English as a Lingua Franca. Lalu kita lihat Global Englishes ya, apa yang membuat berbeda antara ILM dan IEL, apa yang membuat IFL dan ILF itu berbeda ya. Kemudian nanti akan ada sedikit tentang multilingualism of ELF sebagai puncak tema kita pada pagi hari, dan kemudian lalu implikasinya ya ke ELF informed pedagogy. Kita mulai saja ke history of spread of English ya. Jadi bahasa Inggris itu di dunia itu disebarkan dengan dua mode dulu ya. Yang pertama itu melalui tentu saja penjajahan ya, dengan British Empire. Mereka waktu itu penguasa dunia, sehingga mereka karena menjajah ya, bahasa mereka juga menjadi bahasa wajib dipakai di negara jajahan ya. Nah, untuk melihat ini maka teori yang kita pakai adalah teorinya Kachru ya. Ini menurut saya bagus. Jadi kita melihat bagaimana perkembangan bahasa Inggris dunia itu beredar ke seluruh dunia itu menggunakan apa yang disebut dengan the concentric circle theory ya. The concentric circle theory. Jadi bagaimana bahasa Inggris itu dibedakan berdasarkan layer-layer ya. Nanti akan kita coba lihat. Yang pertama ya. Nah, jadi ada dua tipe. Tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama itu melalui dulu ya, dicapai dulu itu dengan penjajahan. Karena Inggris itu waktu itu jadi penguasa dunia. Mereka menyebarkan bahasa itu ke seluruh dunia. Karena mereka memang penguasa dunia ya. Amerika itu kan juga adalah jajahan Inggris dulu ya. Jadi mereka yang ke Amerika itu adalah orang Inggris. Ya kan? Mereka pindah, mereka menguasai di sana, lalu bahasa Inggris dipakai oleh orang sana ya kan? Sehingga ada semacam perpindahan demografik ya, demografik dari British ke seluruh belahan dunia. Nah, dalam teori Kachru ini disebut dengan negara-negara ini ya, seperti Amerika Serikat, Kanada, New Zealand sebagai negara-negara yang dulu di awal sekali mendapatkan jajahan ini, itu disebut dengan other circle layer ya. Other circle English. Jadi mereka inilah disebut dengan native English speakers kalau kita ya. Jadi negara-negara seperti US, Kanada, New Zealand ya, North America itu adalah disebut dengan Inner Circle atau English as a Native Language (INL) ya. Mereka lah yang menjadi bertugas sebagai norm providing rules ya, norm providing ya. Kemudian yang kedua adalah melalui British Administrative Colonies ya. Ini ke negara-negara jajahan yang seperti di Afrika dan Asia, tetapi bahasa ini bukan digunakan sebagai bahasa karena tadi sudah tidak bukan perpindahan demografi, tetapi karena ini lebih kepada mereka menguasai negara tersebut, lalu bahasa itu digunakan sebagai bahasa administrasi, ya, bahasa administrasi, sehingga mereka negara-negara ini disebut dalam second layer disebut dengan outer circle, ya, outer circle English atau English as a second language, ya. Mereka negara-negara inilah disebut dengan English as a second language, ya, yang dikenal dengan norm developing norms, ya, norm developing. Jadi mereka mengembangkan norma-norma bahasa Inggris, ya, baik itu nanti endonormatif maupun exonormatif, ya. Jadi second language itu nanti mereka adalah variety of English, ya, dikenal dengan variety. Kenapa variety? Karena mereka sudah punya punya dialek mereka yang itu sudah mirip dengan mirip atau ya hampir mirip lah dengan bahasa Inggris yang ada di layer pertama ya, Amerika, Kanada dan seterusnya. Jadi mereka di satu sisi itu sangat native speaker, tapi di sisi lain mereka juga menggunakan aksen dialek mereka sendiri ketika mereka mengucapkan bahasa Inggris. Nah, yang ketiga ternyata ada layer yang ketiga. Layer ketiga itu adalah
disebut dengan expanding circle ya. Jadi tadi pusatnya adalah inner circle, outer circle, dan terakhir expanding circle. Jadi ini adalah negara-negara yang nggak pernah dijajah oleh Inggris ya, secara resmi, dan bahasa Inggris itu hanya dikenal sebagai bahasa asing ya. Makalah di layer yang ketiga ini maka disebut dengan English as foreign language ya. Jadi ada INL, ada ISL, ada IML. Nah, layernya ya. INL, English as a native language. Lalu di second layer itu ada ISL, English as second language. Dan di layer yang ketiga itu adalah IML, English as a foreign language. Nah, karena dia memiliki layer-layer ini, maka inilah awal sekali orang mengatakan this is many varieties of English. Untuk pertama kali ya, karena di situ tuh English nggak lagi one. Kalau dulu kan one English. Nah sekarang sudah menyebar ke seluruh dunia. Ada layer pertama disebut dengan English as native language. Lalu di second layer itu ada outer circle disebut dengan English as second language. Lalu di layer yang ketiga yang kita sekarang ini ya, Indonesia, China, kemudian Jepang, Korea, Taiwan, Thailand, itu expanding circle ya. Itulah yang disebut dengan English as foreign language. Nah, oleh karena itulah untuk pertama kali maka dikenal istilah many Englishes ya, many Englishes, karena sudah berbeda dari layer 1, layer 2, 3 itu sudah mulai berbeda-beda bahasa Inggris mereka ya. Sudah mulai berbeda-beda cara mengucapkannya, cara menggunakannya sudah mulai berbeda. Tapi waktu itu karena satu-satunya ideologi yang dipakai itu adalah native speaker seperti disampaikan oleh Bu Ibel tadi, maka kita itu menganutnya kepada English, kalau nggak British, Amerika atau Australia atau New Zealand atau Kanada. Jadi cuma itu aja, kita panutannya ke sana. Itulah model entah itu pembelajaran, entah itu komunikasi, model-model yang kita pakai. Saat itu tidak ada lain model yang lain kecuali English native speaker ya. Waktu itu kalau kita ngomong bahasa Inggris harus native English speaker, native English speaker. Waktu saya kuliah, saya dipaksa waktu itu ya. Saya dipaksa oleh dosen saya agar you must speak like American ya. Jadi mulutnya itu harus dibuat sedemikian rupa supaya ngomongnya itu persis mimicking English native speaker. Padahal waktu itu saya sudah berontak ya, secara pribadi, secara individu saya berontak waktu itu ya. Kenapa kita harus ikut British? Saya kan cara ngomong saya begini gitu loh. Dan dosen saya, maksud saya, orang ketika saya ngomong itu mereka paham dengan apa yang saya sampaikan ya. Walaupun cengkoknya nggak cengkok sampai sekarang saya nggak cengkok ini ya, nggak cengkok native English speaker ya. Kalau anak-anak saya mungkin adalah cengkok-cengkoknya British sedikit ya. Tapi saya sampai saya kembali ini cengkoknya masih seperti ini. Ya, masih mungkin orang bilang ya Sumatera English gitu ya tadi ya, atau Palembang English gitu ya, ini nggak apa-apa gitu ya. Nah, jadi itu pertama kali disebut kenapa English menjadi many Englishes ya. Nah, lalu orang bertanya, tadi Bu Ibel mengatakan, karena 80% pembicara, penutur bahasa Inggris itu sekarang 80% adalah non-native English speaker. Di dunia sekarang ini 80% penutur bahasa Inggris itu justru non-native English speaker, bukan penutur asli. Penutur asli itu semakin sedikit sekarang. Yang banyak itu justru penutur tidak asli bahasa Inggris, maksudnya tidak asli yang berdasarkan norma yang tadi ya, norma INL tadi, native language English native language tadi. Jadi orang sudah, karena dia harus ngomong bahasa Inggris ya cara saya gitu loh. Kenapa saya harus ikut mereka gitu loh. Nah, oleh karena itulah 80% maka itu dikuasai oleh, nah karena dia 80%, seharusnya yang bisa membuat peraturan itu kan yang majority ya, orang yang yang memiliki bahasa Inggris itu adalah orang yang menggunakan bahasa Inggris. Siapa yang menggunakan bahasa Inggris sekarang? Ya non-native English speaker. Oleh karena itulah maka kita harus juga menghargai gitu loh, menghargai bahwa ada orang-orang yang ngomongnya tidak seperti English native speaker ya. Nah, oleh karena itulah maka ya, due to the global standards of English spoken by people around the world with different culture and linguistic background, it has created diversification of English. The word English that is changed to Englishish, referring to the variety of English dialect. Nah, itulah mengapa karena 80% orang ngomong dengan bahasa Inggris
dengan dialeknya masing-masing, itulah maka orang mengatakan not one English tapi sudah menjadi Englishes. Sisnya itu adalah dialek. Ya, jadi mungkin Bu Ibel atau Bu Lili atau Pak John ya, ketika berbicara bahasa Inggris dia menggunakan dialeknya sendiri, menggunakan aksennya sendiri, dan itu adalah part of English. Ya, nggak ada lagi orang mengatakan you are not speaking English. No, 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 no. I'm speaking English with my own ya dialect, with my own accent. This is one of the Englishes. Nah, kalau mau kita bilang Padang English, ya nggak apa-apa. This is Padang English. Ya, I speak as I speak my mother tongue. Nggak apa-apa. Ya, yang penting as far as that you understand what I am saying. Ya, sepanjang apa yang saya sampaikan itu Anda paham. Kecuali kalau Anda ngomong bahasa Inggris yang dia ngomong itu nggak paham, nah, itu that's problem ya. Tapi kalau dia sepanjang yang dia interlokutor kita itu paham, why not gitu ya. Sampai saat ini saya jarang sekali ya orang ketika saya berbicara I don't understand what you are saying. Saya jarang sekali ya. Meskipun saya dialek saya accent saya itu aksen Jogjanis English, Palembang English, tapi mereka jarang sekali mengatakan I don't understand what I'm saying. No, 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 no. Ya, you speak clearly. Ya, based on your dialect, your accent ya, of course ya. Ya, mereka menyadari juga karena nggak mungkin orang yang bukan bahasa ibunya bisa berbicara seperti bahasa, nggak mungkin. Mereka sudah paham itu. Orang British asli itu paham. Ya, kita sebagai orang yang kedua belajar bahasa Inggris yang ketiga dalam bahasa kita, mereka paham bahwa kamu itu nggak mungkin kamu mau jungkir balik itu tetap nggak bisa katanya. Jadi ya speak as you are katanya. Jadi speak as you do. Ya, kenapa kita harus ikut-ikutan itu? Maka Bapak Ibu sekalian di Inggris sekalian ya. Di Inggris sekali itu dialeknya beda-beda. Di selatan, di utara. Saya pernah ke Manchester ya. Ya, dia bilang apa? Saya pernah dengar ya, waktu itu saya ikut workshop di Manchester ya. Lalu ada seorang peserta mengatakan thank you very much. Loh, saya bilang serius ini very much. Ya kan? Thank you very much. Serius saya bilang very much ini. Ternyata begitu orang Manchester itu U-nya itu nggak A kalau kita kan very much ya. Dia U ya. Jadi banyak hal-hal yang dibacanya itu much ya. Thank you very much. Apalagi saya lupa itu beberapa contoh. Oh, ternyata orang British saja itu di antar wilayahnya beda mereka cara mengucapkan. Lalu mengapa kita harus niru-niru, harus susah payah niru mereka? Orang Inggrisnya aja ngomongnya asal-asal kayak kita kan. Very much itu kan kayak kita aja kan. Kayak kita yang belum pernah belajar bahasa Inggris lalu kita bilang very much kan sama kan? Loh, so kenapa kita harus? Nah, jadi sekali lagi bahwa sekarang pemilik bahasa Inggris itu adalah mereka yang menggunakan. Siapa yang menggunakan? Yaitu non-native English speaker ya. Non-native, ingat ya, 80% pengguna bahasa Inggris sekarang itu adalah non-native English speaker. Oke, therefore, cut through three concentric circle model is useful to challenge the domination of monolingual ideology. Nah, ini kuncinya. Jadi sejak saat itu orang tidak lagi mendewa-dewakan seperti yang disampaikan Bu Ibel tadi, tidak mendewa-dewakan lagi native English speaker ya. Jadi orang sudah mulai kritis ya. Oh, ternyata kita nggak harus lagi menjadikan native English speaker itu sebagai model. Native English speaker itu sebagai model, nggak lagi. Jadi kita nggak melulu harus pakai native English norms, standar bahasa Inggris INL, nggak lagi. Ya karena kenyataannya orang sekarang itu sudah menyebar di seluruh dunia dan mereka sudah membawa background linguistik dan budaya masing-masing, sehingga sejak saat itu mereka sudah nggak lagi terpengaruh ya untuk satu-satunya bahasa Inggris. Apalagi tadi ada yang betul itu kan yang ini kan tadi ya kan saya dengar tadi ya, yang betul itu kan yang kayak native. Nah, enggak sekarang enggak. Jadi nggak ada betul dan salah sekarang itu. Sekarang itu adalah you understand what I'm saying, nah, itu aja ya. Kuncinya adalah the effective communication. Nah, oleh karena itulah maka ya bahasa Inggris semakin berkembang lalu menjadi bahasa global. Cirinya adalah mereka tidak lagi patuh ya kepada satu-satunya norma bahasa Inggris sebagai monolingual ideology. Monolingual ideology itu maksudnya English speakerism. Nah, oleh karena itulah maka ya muncullah yang disebut dengan English as international language ya.
Oke, muncullah English as international language. Oke. Instead of united form, these Englishes have their own language characteristics. Nah, jadi masing-masing karena tadi masing-masing sudah punya karakteristik, sudah punya apa namanya dialek, aksen yang berbeda-beda, maka mereka tidak lagi secara eksklusif ya belong to the inner circle country. Jadi mereka tidak lagi menjadikan inner circle itu sebagai model untuk pembelajaran bahasa Inggris atau untuk mengucapkan bahasa Inggris. Oke. Nah, tadi karena bahasa Inggris itu sudah sangat mengglobal, mendunia, menyebar kemana-mana, maka orang, oh kalau begitu, berarti bahasa Inggris yang ada di seluar di English speaker itu adalah bahasa Inggris internasional ya, English as international language ya. Lalu muncullah konsepsi-konsepsi English as kuncinya itu tadi. Jadi mereka sudah bergerak dari modul apa namanya challenging monolingual ideology ya. Maka muncullah konsep yang pertama itu EIL. Dulu sepakat orang di awal-awal itu mengatakan this is English as international language ya. Kemudian karena di masing-masing negara itu sudah melokalkan native English itu menjadi bahasa mereka ya. Jadi dilokalize istilahnya. Kalau bahasanya si Seden Hooper itu dilokalize ya. Jadi localize EIL namanya. Localize EIL itu maksudnya jadi bahasa Inggris yang sudah ada punya mereka itu ya menjadi milik mereka, menjadi lokal mereka ya. Jadi mereka maksudnya mereka sudah apa ya membuat semacam karakter bahwa menurut kami bahasa Inggris kami ya seperti ini ya. Ya, jadi mereka menyebutnya dengan localized EIL ya oleh Sydney Hooper itu. Nah, kemudian istilahnya berkembang lagi menjadi New Englishes atau World Englishes ya. Sebetulnya istilahnya sama saja ya. Jadi EIL, New Englishes, World Englishes itu sama, cuma orang menyebutnya dengan istilah berbeda. Disinilah orang mengatakan Indian English, Singapore English, Malay English sebagai New Englishes atau World Englishes atau EIL ya, variety. Oke. Ya, itu sebutkan tadi atau selain localized EIL tadi ya, it is then called globalized EIL. Ada mereka juga menyebutnya dengan globalized EIL, tapi sama aja ya. Pasti kuncinya EIL, English as International Language. Oke. Nah, ternyata ini orang sudah mulai ini ya, sudah mulai apa namanya kembali apa namanya orang orang Barat itu senang sekali membuat konsep ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka senang sekali ya karena budaya mereka itu ya ada apa itu dikonsepkan, apa dikonsepkan ya. Ya mungkin kita juga senang ya bikin konsep, tapi untuk menyuarakannya keluar kita masih kurang ya. Nah, oleh Sydney Hooper ya, karena konteksnya agak berbeda ya, kemudian apa namanya core interestnya berbeda, maka EIL dan ini udah mulai berubah ya. Muncullah yang disebut dengan English as a lingua franca. Muncullah English as lingua franca. Kenapa English as lingua franca? Kalau EIL tadi itu lebih kepada variety dia ya, varieties of English. Tetapi L ini nanti lebih ke communication of English. Nah, bedanya dia nanti akan saya perlihatkan bagaimana EIL app itu berbeda ya. Nah, oleh karena itulah maka ya sejak saat itu pakar-pakar ini udah mulai ini nih, udah mulai apa namanya, udah mulai terpecah belah ya. Ada yang mengatakan oh itu masih EIL, oh itu EILF, tapi ada juga yang menyatakan oh EIL atau EIL itu sama aja. Nah, udah mulai terpisah jadi 3 stream ya, 3 kelompok. Ada yang mengatakan EIL, ada yang mengatakan ELF, tapi ada yang mengatakan oh itu EIL atau EILF itu sama saja. Nah, terpisah jadi 3 itu. Tetapi Galloway ini satu nasab dengan saya ya, karena dia juga dosen pembimbingnya, tesisnya Jennifer Jenkins ya, sama, tapi dia lulusnya lebih dulu dari saya,
ya dia udah nulis banyak buku, saya baru lulus tahun 2001 ini ya. Jadi saya juniornya Galloway ini. Dan Galloway itu lebih suka menggunakan istilah global English ya untuk mengcover istilah-istilah EIL, WE, World English dan ELF ya. Jadi dia lebih suka menggunakan sebutannya global English. Kalau dia global English berarti jadi Silakan Pak. kita lanjutkan sedikit ya. Jadi yang membuat mereka sama ini antara ELF, WE atau EIL itu adalah ideologinya sama ya. Ideologinya itu tentang English native speaker ya. Jadi ya similar ideological perspective with native speaker are not the ultimate goal to reach they develop their own Englishes. Jadi sama-sama mereka tidak sepakat bahwa role model itu adalah English native speaker. Tetapi perbedaannya adalah kalau dia EIL itu lebih kepada varieties ya, variety. Apa variety itu kayak dialek ya, dialek aksen itu variety. Ya kalau kita belajar sosiolinguistik dulu di S1, jadi variety itu lebih karakternya adalah dialek atau aksen ya. Nah, aksen-aksen seperti Malaysia English, Singaporean English, kan kelihatan ya. Kelihatan. Oh, kalau gitu tuh India, oh itu Malaysia. Itu kelihatan. Nah, tetapi ILF itu dia bukan tidak mengurusi dialek, tetapi lebih kepada komunikasinya. Ya, ILF itu lebih bagaimana misalnya saya bicara dengan orang Malaysia. Nah, cara saya mengobrol itu kira-kira kayak apa? Nah, itu ya. Jadi seperti apa yang dilakukan oleh dua orang ini agar komunikasinya berhasil. Jadi nggak lagi lihat dialek ya, tapi lihat bagaimana mereka saling misalnya bernegosiasi dalam memahami sesuatu ya, menggunakan strategi apa mereka agar mereka saling satu dengan yang lain itu saling memahami. Jadi kalau IAL tadi lebih ke aksen dialek, kalau ELP itu lebih ke komunikatif function dia ya. Bagaimana orang antara dua orang dengan latar belakang budaya beda itu bisa saling memahami. Nah, itu. Oleh karena itulah maka ELP itu tidak terpusat pada satu negara ya. Kalau WI atau IIL itu kan karena dia dialek kan kelihatan, oh itu Malaysia, oh itu India. Kalau ini tidak lagi karena dia udah transnational ya. Jadi beyond the national boundaries. Jadi karena pokoknya orang yang dengan apa namanya dengan help speaker atau help user itu sudah dilihat dari bukan lagi antar negara tapi mereka sebagai help user ya. Karena mereka sebagai pengguna bahasa Inggris, entah itu latar belakangnya dari negara mana saja. Jadi bukan dilihat dari latar belakang negaranya dari mana, tapi bagaimana mereka berinteraksi satu dengan yang lain. Oleh karena itulah maka ya HELP WE itu similar in ideological perspective but different in interest, core and aim ya. Nanti kita lihat bagaimana berbedanya. Nah, ini bedanya. Tadi kan sama-samanya di sini ya, di ideological perspective. Ini sama ya. Sama-sama mereka tidak lagi menjadikan native English speaker sebagai model ya. Nah, interestnya kalau ILF itu across national boundaries, kalau IIL itu bound varieties ya, bound tadi saya sampaikan ya, dialect accent ya. Jadi mereka interestnya kepada dialect accent. Sementara untuk core itu IIL itu lebih melihat nasionalisme. Itu orang mana? Oh, itu orang Malaysia, orang Singapura, orang. Tetapi kalau ELP itu bukan, dia communication across nationalities. Jadi dia melihat ya siapa bicara dengan orang mana, tapi bukan siapanya, tapi apa yang mereka lakukan. Nah, itu. Nah, tujuannya adalah kalau the nature of discrete English varieties ya, lebih ke variety dialect. Tapi kalau tadi lebih ke bagaimana komunikasi itu berjalan ya. Nah, yang paling penting Bapak Ibu sekalian adalah karena tadi dia IEL dan ILF itu berbeda, maka yang paling penting kita melihat bagaimana ILF ini berbeda dengan IFL yang kita pakai sekarang. Karena kita sekarang ini kan pakai IFL kan, English as Foreign Language. Nah, mari kita lihat dari conceptual approach toward English. Kalau konsep kita sekarang, ya, perbedaan itu dianggap kelemahan. Perbedaan dianggap kelemahan ya, defisit ya. Dianggap misalnya saya nih ngomong
nizam itu bukan bahasa Inggris ya kan? Oh itu nggak mirip itu, nggak sama bule itu nggak mirip itu. Nah itu difference ya. Tetapi kalau elf ya biarin, nizam mau ngomong kayak apa, kayak Sumatera English atau Jogjanis English nggak apa-apa, itu ya cara dia ngomong gitu, jadi dihargai ya itu. Tadi Bu Iqbal tadi ngomong apa tadi, di awal tadi kayaknya apa ya, apa tadi ya, Ibu kita Kartini itu Ya, apa, Pak. Yang mana, Pak? apa namanya, emansipasi ya. Jadi kita tuh Iya, iya, empati gitu loh, empati ya kan. Jadi nggak lagi dianggap kamu tuh apa, Inggris kamu tuh apa itu, kamu nggak seperti orang bule, bukan itu, tapi dihargai. Oh kamu ya ngomong aja gitu. Jadi itu kan identiti kamu ngomong apa dihargai. Jadi emansipasi ya. Kemudian interest. Nah kalau di ML sekarang itu ada istilah interference dan fossilization ya. Jadi bahasa kita itu sangat dipengaruhi oleh bahasa ibu. Ya kan, cara kita ngomong itu dipengaruhi oleh interference ya, dipengaruhi oleh bahasa ibu kita. Ya kan? Atau fossilize. Kenapa? Karena seperti saya itu antara F, P itu nggak bisa bedakan ya. Nggak tahu kalau Padang bisa nggak? Kalau ketika ngomong ya, saya lift itu sama lift itu sama ya. Lip service ya, sama lift mengangkat ya, itu sama. Bilangnya lift juga. Padahal beda kan, lift pakai T ujungnya lift ya, LIFT sama LIP. Itu kalau saya sama aja itu. Ya kan? Tapi kalau ILF itu contact language change ya, contact language ya. Bagaimana orang itu berkomunikasi satu dengan yang lain ya. Jadi silakan dia mau apa namanya, ada intervensi, ada apa silakan. Yang penting bahwa komunikasi nyambung gitu aja kalau ILF. Nah kemudian bilingual atau praktis. Kalau di IFL sekarang ya, orang yang menggunakan code switching itu dianggap error, dianggap dia nggak mampu berbahasa bahasa Inggris ya. Itu divisi yang tadi ya. Wah itu dia code switch karena apa? Karena Inggrisnya nggak mampu. Tetapi justru di ILF itu dihargai. Di ILF itu English Lingua Franca itu dihargai bahwa ya kan, apa namanya, orang menggunakan code switching, languaging atau apapun itu dihargai ya. Itulah cara mereka untuk apa namanya, berinteraksi. Ini Pak John ada angkat tangan ya. Komentar Pak? Ya, betul Pak. Ya. Ini hemat saya aja Pak ya. Ya. Betul apa yang Bapak sampaikan tadi, bagaimana kita berbahasa. Nah, yang penting di sini how far we understand each other, what we communicate. Kan gitu Pak ya? Ya, ya. Nah, cuman selama ini ada kekeliruan di antara kita guru, padahal di kurikulum kita, pendekatan yang kita pakai itu karena communicative approach, terutama semenjak tahun 98 dulu. Ya. Nah, semenjak dilaksanakan communicative approach ini, kita kan sudah mulai mengabaikan dialek-dialek yang dipakai oleh penutur asli. Nah, tetapi sebagian besar dari kita guru masih cenderung untuk melihat bagaimana pemakaian bahasa yang dipakai oleh native speaker itu sendiri. Ya. Nah, padahal di dalam pendekatan yang kita pakai dalam kurikulum itu sebetulnya sudah lama kita tinggalkan. Nah, tinggal saja bagaimana kita ini menyadari pemakaian bahasa seperti yang Bapak jelaskan tadi, tidak lagi fanatik dengan salah satu sumber dari bahasa Inggris itu sendiri, mau British atau American atau Australia. Nah, karena memang ada kecenderungan di pembelajaran komunikatif itu seperti itu seharusnya gitu ya Pak ya. Oke Ya. Bapak, mungkin itu tambahan dari saya. Ya, baik Pak. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau itu saya juga sudah aware ya, karena saya selalu berkomunikasi dengan teman-teman saya guru ya. Jadi ketika saya tanya, sekarang itu kurikulumnya gimana? Gini. Oh, itu bagus. Tetapi memang saya menyadari Pak John, kalau jadi guru itu kan sangat patuh dengan peraturan Pak ya.
Ya, jadi peraturan. Jadi mereka untuk berimprovisasi itu nggak bebas, ya. Jadi ketika saya tanya, wah nggak bisa, Zam, karena teman ya, nggak bisa Zam karena kalau di sekolah kan kurikulumnya begini, harus ini. Nah, kalau kami nanti keluar dari situ, kami ya dianggap ini katanya menyimpang dari ya memang juga. Jadi makanya ini harus ini Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini adalah upaya kita agar dari segi guru kita sebagai posisi kita sebagai guru, kita semakin sadar bahwa apa yang kita lakukan selama ini sebetulnya ya bukan keliru sih, tapi sudah harus berubah gitu ya. Harus mindset kita harus berubah dari lebih pada mengurusi grammar kan. Kalau dulu kan sangat grammar Pak ngajarnya itu kan. Kemudian harus pronunciation, dia harus ngomong kayak itu sangat harus kayak bule betul gitu ya. Jadi harus ngomongnya sampai mulutnya itu pokoknya harus kayak bule lah gitu. Ya itu. Dan itu saya alami Pak. Saya alami juga. Nah, oleh karena itu kita mulai dari sekarang ya. Ya mungkin tidak mudah karena kan ini terkait dengan peraturan ya. Nanti peraturan negara macam-macam segala macam. Tapi maksud saya mari kita bergerak bersama-sama ya kan untuk suatu saat mungkin kita bisa misalnya kalau sudah besar ya. Jadi makanya jaring yang dibangun oleh Bu Ibel ini menurut saya bagus sekali ya. Jadi kalau kita sudah punya semangat yang sama, kesadaran yang sama, kita bisa misalnya mungkin lewat PGRI, lewat DPR kita mengajukan bahwa kita harus ubah ini. Kurikulum bahasa Inggris ini sudah nggak sesuai zaman lagi. Zaman di dunia sekarang ini sudah bergerak menuju ke multilingualism ya. Nah, maksudnya bahwa bahasa Inggris kita itu part of multilingual. Jadi apapun itu namanya, bahasa Inggris yang kita pakai, yang penting adalah effective communication. You understand what I'm saying. Itu cukup enough. Ya kan? Nah, tapi masalahnya kalau di sekolah kan, Pak, nanti ujiannya gimana? Itu juga masalah ya. Pak, nanti ujinya gimana? Kan kalau misalnya effective communication lalu mengujinya gimana? Ini juga masalah. Tapi maksud saya nanti kita bicarakan ya bagaimana agar nanti misalnya kita membuat materi, menguji itu sudah mulai lagi tidak meninggalkan lagi grammar by date, ya pronunciation by date, sudah meninggalkan lagi hal-hal yang kayak gitu yang justru di percakapan sehari-hari nggak dipakai. Dulu saya takut sekali Pak John untuk ngomong gitu karena takut salah grammar, ya nggak berani kita tahu grammar. Ternyata di Inggris sekali Pak John itu grammar itu nggak dipakai juga. Iya Di betul Inggris Pak. itu orang tuh ngomong kalau udah daily ya, daily communication, padahal ada grammar di sini nih. Kita aja dulu saya kan kalau ngomong itu harus grammar. Ternyata di sini ketika ngomong ya asal suka aja. Ternyata di sini orang kalau ngomong sehari-hari loh ya, ngomong sehari maksudnya kalau ketemu di pasar, ketemu di mall, ketemu di swalayan, dia ngomongnya yang ngomong asal keluar aja gitu. Yang penting you understand what I am saying kan cukup. Nggak perlu lagi pakai grammar komplit. Kecuali kalau kita tes AL itu harus pakai grammar. Atau kita ngajar di perguruan tinggi ya itu bahasanya harus agak formal ya, formal English itu karena konteks ya. Tapi kalau konteksnya informal, ngapain? Dan kebanyakan kita itu kan berhubungan dengan orang lain kan informal Pak. Jarang sekali kita itu berhubungan dengan yang formal. Coba Bapak kalau ini formal dalam kesempatan apa? Saya jarang sekali. Paling kan konferensi ya, seminar. Itu pun mungkin ya nggak tiap ini kan, nggak tiap bulan kan ya. Seminar konferensi dengan orang bule atau enggak kan? Tapi coba kalau suatu saat kita ke pasar, bisa ke Padang ya, Kota Padang ketemu bule, akan kita langsung komunikasi kan? Konteksnya kan jadi konteks informal. Ya udah ngomong, ya kan? Ya. Jadi contoh yang paling ini kalau yang informal ini contoh yang paling nyata itu istri saya Pak, karena dia backgroundnya bukan bahasa Inggris dan tidak tahu ketika saya ajak itu nggak bisa bahasa Inggris. Jadi di awal-awal itu kalau mau apa-apa selalu saya mau belanja, mau apa saya bilang nggak begini caranya. Kamu ini sudah di Inggris, ya kan? Kamu harus bisa melakukan sendiri. Nanti kalau mereka tanya apa, yang penting kamu ngomong, saya bilang, ya kan? You know I know gitu aja pokoknya gitu. You know I know. Sekarang Pak itu udah lancar Pak, walaupun dia ngomongnya ya nggak karu-karuan itu kewalik-walik, nggak apa-apa saya bilang.
komunikasi itu bukan kualik-walik, tapi mereka paham apa yang kamu sampaikan dan kamu paham juga apa yang disampaikan. Udah selesai, saya bilang. Jadi kalau udah belajar udah bisa. Karena kalau saya semua ya kapan bisanya kan? Itu dah. Jadi mulai ya walaupun Inggrisnya nggak karu-karuan juga kan, tapi maksud saya dia sudah bisa. Oh ternyata orang kalau udah ngomong gitu nggak tanya lagi grammar, nggak, saya bilang kalau sudah real communication orang nggak tanya lagi kamu pakai tensi apa, nggak tanya lagi subjeknya mana, nggak ada, saya bilang. Kalau sudah orang komunikasi itu sepenting asal ide kita apa, kita mau apa, orang paham, selesai, saya bilang. Nah itu yang jadi ya ini tugas kita bersama ya, agar hal-hal seperti tadi ya itu sudah bisa kita ubah sedikit-sedikit ya. Karena kalau mengubah secara langsung saya yakin nggak bakal bisa, harus sedikit-sedikit ya. Mungkin mungkin dari itu tadi ya, kalau saya usulkan mulai dari tidak lagi kita harus ya seperti native speaker ya mengajar. Jadi implikasinya sebenarnya tadi saya slide-nya masih agak banyak, tapi karena mungkin waktunya Bu ya, jam berapa sekarang? Jadi mungkin saya langsung gini aja lah ya. Nah ini ya. Jadi should aware that English has become Englishish. Jadi sekarang Bapak Ibu sekalian, kita harus makin sadar bahwa English itu sekarang sudah menjadi Englishish. Ada is-nya itu. Konsep is-nya itu maksudnya orang sudah sangat menghargai latar belakang budaya dan linguistik kita yang berbeda-beda. Jadi nggak usah takut-takut lagi untuk kalau ada murid kita atau ada didik kita, kalau dia ngomong kayak gitu ya dihargai saja. Itu part of learning, part of to communicate ya. Dihargai saja. Itu harus dihargai, Bu. Dia mau belajar bahasa Inggris saja itu sudah cukup itu. Apalagi jangan paksa-paksa lagi kamu udah ya kan? Wah, grammar buku ini aja itu semakin discourage untuk belajar ya. So, accommodate all Englishish approach in the class. Jadi kita harus mulai accommodate ya, accommodate. Ya kalau Bapak Ibu sudah accommodate itu bagus ya. Sudah dari jauh-jauh hari udah sebelum adanya workshop ini sudah melakukan itu ya bagus ya. No longer focus only in mimicking English native speaker norm. Jadi nggak lagi fokus hanya sekedar beniru ya. Jadi native English speaker lagi bukan satu-satunya model. Bukan satu-satunya model. Bahkan kita itu amat jarang sekali berbicara dengan native English speaker. Coba, saya mau tanya, Bapak Ibu sekalian itu yang sering ngomong dengan native English speaker kapan, di mana, jam berapa? Jarang sekali kan ya. Kita ngomong bahasa Inggris ya dengan murid-murid kita ya, mungkin di lain daerah. Nah, hasanah itu yang akan membuat bahasa Inggris lebih berkembang karena kita di daerah itu akan membawa unsur budaya kita dalam berbahasa dan itu akan mengembangkan English mungkin bukan Indonesian English ya. Mungkin Bu Email kita menyebutnya kalau nanti setuju ya. Kita kampanyekan namanya Indonesian Elf. Indonesian Elf ya. Indonesian Elf atau INDELF. Nanti kita ini kan ya, kita kampanyekan INDELF, INDELF. INDELF, Indonesian Elf. Ini ya Pak ya. Kan karena ada Chinese Elf, ada Korean Elf, ada Japanese Elf. Kenapa tidak ada Indonesian Elf? Ya kan? Yang kita praktekkan sehari-hari itu sesungguhnya adalah Indonesian Elf gitu. Ya kan? Ngomong sak karep-karepi kalau bahasa Jawanya, sak karep-karepi enggak apa-apa. Ya kan? Because this is my own English, not yours. Ya kan? This is my own English. Ya. Ya saya patokannya adalah kira-kira interlokutor saya itu paham atau enggak. Kalau mereka paham, this is our English. Sudah kan? Selesai. Ngapain lagi ya? Yang kedua, languaging is high priority ya. Languaging. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak usah lagi membatasi siswa untuk tidak code switching. Silakan. Kalau dia mau code switching boleh. Atau translanguaging boleh. Atau code mixing boleh. Code mixing silakan karena itu part of ya. Part of our strategies in communicating. Ya, part of to understand, to negotiate meaning itu ya dengan berbagai macam cara, dengan pragmatic strategies yang kita lakukan. Dan itu adalah bagian dari cara kita berkomunikasi. Nggak apa-apa. Jangan dianggap kalau dia code switching, wah kamu ini pasti kamu nggak bisa bahasa Inggris. Jangan, hargai.
ya dia mau berkomunikasi menggunakan apa code ya, switch code itu nggak apa-apa. Ya itu part of interaction ya, part of communication ya, dihargai saja. Kemudian, ya tadi jangan fokus pada pronunciation oriented strategy ya. Menurut saya itu harus diubah itu. Karena selama ini kita dikit-dikit jadi ada ya, ini kejadian nyata. Di Southampton itu, di Inggris bagian selatan, itu kalau bag itu tidak bag, tapi bug. Ini Pak John. Jadi bukan, kalau dulu saya diajari di waktu perguruan tinggi itu bag. I itu ya, bag. This is my bag. Tapi di sini anak-anak nyebutnya apa? Bug. This is my bug. Oleh guru di Indonesia disalahkan itu. Karena apa? Karena dia nggak paham global English. Karena mungkin dia belum belajar global. Salah kamu, ini is not bug, but bag. Itu karena dia belum kenal global English. Kalau udah kenal English enggak, dia paham. Ya kan? Oh, kamu pasti ini dari English mana ini kamu? Harusnya tanya dulu kan, kamu udah pernah kemana? Oh, saya ke Southampton. Di Southampton itu yang A, B, A itu bacanya A ya, bug, tidak bag. Ya kan? Ya. Jadi itu harus pronunciation oriented strategy itu harus mulai dikurangi gitu ya. Lalu kemudian teachers needs to critically examine which textbook of material that support elsewhere. Nah, ya. Karena banyak sekali ya buku-buku kita ya itu yang memang saya tahu bahwa penerbitnya ini penerbit yang orientasinya adalah English native speaker ya, sehingga materi-materinya mungkin sudah mulai kita switch ini Bu ya Bapak Ibu sekalian. Kita sudah harus mencari kira-kira ini yang cocok dengan kondisi siswa kita, latar belakang budaya kita ya. Yang terakhir mungkin teachers need to critically set up examination under app info. Ya, ketika ujian ya. Ujian mungkin tidak lagi kita menggunakan standar-standar native English speaker ya. Misalnya yang dinilai grammar. Mungkin cara-cara itu sudah harus kita tinggalkan Bu ya. Karena grammar itu hanya dipakai ketika kita tes proficiency saja. TOEFL, IELTS ya, tes apa lagi itu ya. Itu aja. Nilai atau nulis writing. Tapi kan writing maksud saya itu part of yang lain ya. Tapi kalau untuk daily communication itu mungkin sudah mulai harus kita ubah agar ujian kita itu sudah tidak lagi mengarah kepada standar-standar English native speaker. Sepertinya itu yang bisa saya sampaikan. Nah, ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pas jam 11 ya. Lebih 5 menit, mohon maaf sudah lewat ya. Mari kita diskusikan kira-kira apa yang bisa kita diskusikan pada hari ini ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nizam. Pak Nizam. Jadi Bapak Ibu semua, dengan pencerahan dari Pak Nizam tadi, kita mohon masukan-masukan atau diskusi-diskusi dari Bapak Ibu semua sebelum Bapak Nizamnya berangkat ini. Kita memanfaatkan waktu yang sesingkat-singkat ini. Silakan Bapak Ibu. Yuk, sana. Ya, sedikit Bu Lili. Iya Pak, silakan Pak John. Ini untuk kita peserta, kita guru lah utama ya, yang disampaikan Pak Nizam tadi itu memang itulah sasarannya dalam penggunaan bahasa Inggris di Indonesia. Nah, sebagai contoh kita sudah memulai tidak lagi mengabaikan tata bahasa itu dalam berkomunikasi, itu dalam pembinaan debat atau lomba-lomba debat NSDC ya, National School Debating Championship. Itu kita sebetulnya sudah meninggalkan pola-pola penilaian berdasarkan tata bahasa. Nah, kita di sana hanya melakukan penilaian berdasarkan ide-ide yang disampaikan. Jadi kalau dulu-dulunya memang ada kecenderungan penilaiannya itu harus tata bahasanya bagus, gitu ya. Tetapi dalam belakangan kita di penjurian debate itu sendiri, kita sudah mengabaikan tata bahasa yang gimana seharusnya, sehingga kita tidak lagi menilai ke arah sana. Jadi hanya berdasarkan ide-ide yang disampaikan. Sehingga kita pun di sekolah-sekolah dalam kegiatan pelatihan pembinaan debate kepada siswa, kita melatih siswa itu sudah tidak
lagi fokus kepada tata bahasa. Kalau selama ini yang ditakuti siswa kalau mau berbicara kan selalu, nih bahasa saya salah apa enggak? Jadi sehingga mereka selalu mikir-mikir. Padahal di dalam debate yang kita inginkan itu adalah how far the debater can say or can express their idea. Itu yang paling penting bagi kita. Jadi mari ke depannya kita menyelaraskan ide seperti yang disampaikan oleh Pak Nizam tadi, supaya tidak lagi ada ketakutan-ketakutan bagi anak-anak kita untuk mencoba bahasa Inggris itu. Bahkan kalau saya sendiri, saya sering berkelakar dengan anak-anak di kelas untuk memancing bagaimana anak-anak itu mau berkomunikasi. Umpamanya saya pakai aja bahasa yang agak-agak lucu-lucuan. Seperti my body is not delicious, ya kan? Walaupun bahasa itu nggak cocok, tetapi kita harus berkreasi gimana menarik anak-anak supaya mau menggunakan bahasa Inggris itu sendiri. Nah, jadi mari sama-sama kita terapkan gitu ya untuk kita kawan-kawan guru semua. Gitu Bu sama Pak Nizam. Terima kasih Pak John. Ya, terima kasih Pak John. Jadi sudah dimulai ya Pak ya, cuma mungkin masih banyak yang belum mengaplikasikan karena masih terfokus pada grammar only tadi ya Pak ya. Pak Nizam silakan ditanggapi. Saya kira saya sepakat dengan Pak John ya. Jadi dari tadi Pak John kayaknya sudah sangat aware ya. Jadi mungkin Pak John bisa jadi duta Global Eglisis di Sumatera Barat ya Pak Bu Ibel. Amin. Iya Pak, ini Pak John ini kiprahnya juga sudah nasional. Nah, jadi memang kita kan ini ya Pak Nizam ya, transfer of value. Nah, jadi kita harapkan lewat organisasi MGMP ini kita mengajak guru-guru ya untuk lebih aware dengan keberagaman ini dan tidak melihat itu jadi sebuah kelemahan, tetapi sebuah kekayaan ini. Ya, jadi harapannya Pak, mudah-mudahan ini Pak John juga kita ke depannya tidak hanya seperti ini Pak, maksudnya tapi kita akan mencoba membangun berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru. Ini kita membuat bahan ajar kan gitu, karena jangan hanya mengandalkan dengan bahan-bahan atau buku teks yang ada saja, karena setelah kita lihat ternyata buku teks tadi belum memperlihatkan keberagaman dan bagaimana orientasi penggunaan bahasa Inggris di dunia atau di situasi nyata ya. Nah, jadi begitu Pak Nizam. Jadi ini memang kedepannya kita ini ya Pak ya, kita bersama-sama, walaupun di perguruan tinggi dan Dikdasmen ini sebenarnya tidak boleh terpisahkan, karena kita di perguruan tinggi menghasilkan atau membimbing, mengcoaching dan mentoring calon-calon guru bahasa Inggris yang nantinya juga mereka yang ada di lapangan, dan apa yang ada di lapangan kemudian juga memberikan informasi ke kita di perguruan tinggi sehingga ada kolaborasi, begitu ya Pak Nizam ya, Pak John ya? Iya betul Bu. Betul sekali Ibu Ibel. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah harus kita mulai ya untuk membuat materi-materi yang berdasarkan prinsip GALT ya, Global English Language Teaching ya, Global English Language Teaching. Jadi kita harus sudah mulai membuat itu, jangan melulu menggunakan. Saya kira itu Bu Lilis ya. Terima kasih sebelumnya, lebih kurang ya saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Nanti dengan Bu Ibel nanti insya Allah ya nanti kita sambung lagi ya di tingkat yang lebih tinggi ya.